Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan belajar yang ketiga, yaitu pelajaran matematika ya. Untuk itu adik-adik silahkan simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB. Masih ingatkah kalian dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Mempelajari bilangan prima berhubungan dengan cara menentukan KPK dan FPB dari dua atau tiga bilangan. Cara pengerjaannya yaitu dengan cara mencari faktorisasi prima dari bilangan yang akan dicari KPK dan FPB-nya. A. Bilangan prima dan faktorisasi prima. Yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor perkalian, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan langkah yang digunakan dalam menentukan faktor perkalian dari bilangan tersebut, kemudian memilih mana yang termasuk bilangan prima dari faktor perkalian tersebut. Contohnya bilangan 10, faktor perkaliannya bisa 1, 2, 5, dan bilangan itu sendiri yaitu 10. Faktor primanya adalah 2 dan 5. Untuk bilangan yang ke-20, faktor perkaliannya bisa 1, 2, 4, 5, 10, dan bilangan itu sendiri yaitu 20. Faktor primanya adalah 2 dan 5. Selanjutnya yaitu mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita kenal dengan KPK. KPK adalah operasi hitung matematika yang merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama dan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih. Selanjutnya mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Contoh soal, Bu Aminah mempunyai 10 apel, 20 jeruk, dan 30 salak. Semua buah itu akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Banyak plastik yang diperlukan adalah, jadi pembahasan yang pertama adalah apel nilainya kan 10, jeruk nilainya 20, salak nilainya 30. Jadi untuk faktorisasinya adalah 10, yaitu nilainya 2 dan 5, 20, 2 kali 2 dikali 5, 30, 2 dikali 3 dikali 5. FPB-nya adalah dari angka ketiga itu kita cari nilainya yang sama, yaitu 2 dan 5. Jadi banyak plastiknya adalah 10 kantong. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai luas bangun datar dan kelilingnya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung luas bangun datar? Bangun datar adalah istilah yang merujuk pada bangunan atau bidang dua dimensi. Ada berbagai macam bangun datar, di antaranya ada persegi, persegi panjang, layang-layang, jejer genjang, segitiga, dan lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Dan untuk kelilingnya adalah 4 dikali S, atau yang biasa kita lakukan yaitu dengan menjumlahkan sisi satu dengan keempat sisi lainnya.
Yang kedua, yaitu persegi panjang. Rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Untuk keliling persegi panjang dapat dihitung dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali dijumlahkan dengan panjang dan lebar terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu layang-layang. Untuk menghitung luas layang-layang adalah setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Sedangkan untuk menghitung keliling layang-layang yaitu dijumlahkan sisi semuanya, yaitu sisi A, B, C, dan D. Selanjutnya untuk jejer genjang. Rumus untuk menghitung luas jejer genjang adalah luas sama dengan alas dikali dengan tinggi. Sedangkan untuk menghitung rumus kelilingnya yaitu 2 dikali dengan jumlah nilai A dan B. Selanjutnya yaitu mencari luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga adalah setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling segitiga adalah yaitu dijumlahkan dengan sisi semuanya, yaitu sisi A dijumlahkan dengan sisi B dan dijumlahkan dengan sisi C. Untuk rumus luas lingkaran yaitu pi dikalikan dengan R kuadrat. R sendiri adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan untuk keliling lingkaran yaitu pi dikalikan dengan D. D itu adalah diameter lingkaran. Contoh soal yang pertama, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 3:2. Jika kelilingnya adalah 40 cm, berapakah luasnya? Pembahasan memakai metode cara N. Perbandingan panjangnya adalah 3, jadi panjang sebenarnya adalah 3N. Perbandingan lebar adalah 2, jadi lebar sebenarnya adalah 2N. Untuk mencari nilai N, tadi diketahui kelilingnya adalah 40 cm, panjangnya adalah 3N, lebarnya 2N. Untuk kelilingnya yaitu rumusnya kan 2 dikali buka kurung panjang dijumlahkan dengan lebar. Jadi tinggal dimasukkan saja datanya. Kelilingnya tadi kan 40 sama dengan 2 dikali panjangnya 3N dan lebarnya 2N dijumlahkan sama dengan 5N. Jadi 40 sama dengan 2 dikali dengan 5N. Jadi 40 dibagi dengan 10N. N-nya sama dengan 4. Jadi sudah diketahui nilai N-nya adalah 4. Untuk mencari panjang dan lebar, panjangnya sama dengan 3N. Sama dengan 3, N-nya tadi dimasukkan nilainya 4, jadi ketemu dengan nilai panjangnya adalah 12. Sedangkan untuk lebarnya adalah 2N sama dengan 2 dikali dengan 4, ketemu hasilnya 8. Untuk mencari luas persegi panjang adalah luasnya panjang dikali dengan lebar sama dengan 12 dikali 8, ketemu hasilnya 96 cm. Itu tadi penjelasan singkat mengenai FPB dan KPK beserta luas bangun datar dan kelilingnya. Sebelum saya memberikan soal kepada adik-adik, silakan dipahami dan dipelajari. Jika ada yang masih bingung atau yang belum paham, bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.